sesuai janji saya sebelumnya, jadi saya akan mereview singkat tentang DaVinci Resolve ini dan menjelaskan beberapa fitur utama di DaVinci Resolve ini, sehingga kita bisa mengerti untuk menggunakan DaVinci Resolve ini minimalnya untuk editing video YouTube ya. Oke, langsung aja kita buka DaVinci Resolve ini. Sebagai catatan, DaVinci Resolve ini adalah aplikasi yang cukup berat ya. Ini disarankan untuk diinstal di komputer dengan minimal RAM 16GB. Akan tetapi saya menginstal di MacBook Pro 2015 ini RAM-nya cuman 8GB ya teman-teman. Dan ternyata ini berjalan dengan baik ya, tanpa masalah apapun. Dan DaVinci Resolve ini adalah aplikasi yang ada versi gratisnya ya, tapi powerful ya. Ada juga versi berbayarnya. Oke, langsung aja kita buka sebuah project ya. Ini edit video YouTube, bisa kita klik. Oke, ini project terakhir yang saya buat. Ya tentang tutorial iMovie ya. Anda bisa lihat videonya di channel ini atau nanti saya sertakan linknya di deskripsi. Dan untuk membuka aplikasi DaVinci Resolve ini, kadang-kadang kalau kita sedang kerja ya, kita kerja di timeline ini, si MacBook ini kipasnya suka kenceng ya, karena memang aplikasi ini cukup berat ya. Dan DaVinci Resolve ini adalah aplikasi yang sangat lengkap ya menurut saya. Aplikasi editing yang sangat lengkap ya, karena ini aplikasi editing profesional. Dan untuk fitur utamanya saya akan jelaskan di bawah ya, di bagian bawah di sini ada namanya media ya. Nah, ini kita tempat masukin media ya. Kita bisa buka dari sini dan kita drag ke timeline di sini ya. Nih. Kayak gini ya. Tapi saya nggak pakai ya. Terus di sini juga ada untuk cutting ya. Nih, ada fitur cutting. Jadi ini untuk editing cepet ya. Di sini ada media library-nya di atas, terus di sini ada playback. Di bawah ada timeline, tapi di sini ada timeline kecil nih ya untuk penanda kita ngedit. Jadi untuk pindah-pindahnya enak ya. Nah, si bagian cutting ini ya, jadi si garis merahnya ini dia nggak pindah-pindah, tapi si videonya yang pindah-pindah ya teman-teman. Nih ya, tuh. Tapi saya juga nggak pakai. Saya sebenarnya pakai cuman ini aja nih ya teman-teman ya. Yang bagian edit ya. Nih, yang bagian edit ini. Nah, ini yang saya pakai ya. Di sini ada media library. Terus di sini ada efek library nih, efek di atas ya. Kiri atas ada efek library. Di sini ada video transition, audio transition, title ya. Jadi masukin di sini. Terus ada efek juga. Nih, ini kipasnya udah mulai nyala ya. Padahal cuma baru buka-buka aja ya. Maklum ini MacBooknya seri lama ya. Tapi masih enak kok buat pakai ngedit di DaVinci Resolve ini ya, walaupun RAM-nya di bawah yang ditentukan si DaVinci Resolve. Terus di sini media pool ya. Media pool ini yang ini nih. Efek library yang ini. Terus di sini di tengah ini ada timeline. Ada playback. Di bawah ada timeline ya. Nah, ini untuk coba ini kita hapus dulu. Kita hapus dulu ya. Nah, misalkan untuk mulai kerja ya, kita tinggal drag aja ya dari sini. Nih, ke sini. Tinggal drag aja gitu ya. Nih. Oke, terus saya jelaskan lagi ke atas. Di sini playback, di sini ada namanya inspector ya di sini nih. Di sini ada inspector. Ini properties untuk mengatur-ngatur apa yang kita klik. Misalkan kita ngeklik video di timeline ini, maka ini inspektornya untuk merubah-rubah videonya ya, untuk transform, zoom, position dan segala macam, cropping dan lain-lain ya. Terus di sini ada audionya juga. Nih, audionya mau kita besarin, mau kita kecilin, ada pen, pitch dan lain-lain. Kemudian kalau misalkan kita menambahkan sebuah title ya, misalkan kita menambahkan sebuah title, nih, sini misalkan, set. Sorry ya. Nah, di sini ada ini ya, untuk memperbesar atau memperkecil ya. Ini title ya. Nah, maka dia inspektornya ke title ya. Ini untuk berubah-ubah titelnya dan fontnya dan segala macamnya teman-teman. Oke, lanjut ke sini ada metadata. Ini metadata adalah satu properties ya, info dari video yang kita klik ya. Nih, ini format videonya H264, terus audionya AAC, terus ini 47,9 fps ya, karena ini record dari si MacBooknya ya, record desktop, record screen ya.
Nah, di sini ada informasi detail lainnya. Oke, saya biasanya settingannya di inspektor aja ya, karena ini yang dipakai. Kemudian lanjut ke bawah ya, di sini ada pointer ya, nih selection ya, selection mode. Ini untuk menseleksi ya, misalkan untuk pindah-pindah dan segala macam. Oke, saya contohkan, kita ke timeline awal. Nah, ini fungsinya si selection mode ini ya, kita untuk pindahin misalnya ke sini. Nah, kayak gitu. Terus misalkan di sini ada trim ya, trim mode. Jadi trim mode ini untuk ngetrim ya, nih kayak gini. Tuh. Terus di sini ada dynamic mode. Ini saya nggak pernah pakai ya. Saya nggak pernah pakai juga. Kayak gini sih sebenarnya, kayak ngetrim juga, tapi saya nggak pakai. Terus di sini ada blade ya, atau cut. Nah, ini yang saya selalu pakai sama ini. Jadi misalkan ini kita potong di sini nih. Nah, terus kalau udah potong saya pindahin ke A ya, ke selection mode ya. Kita klik aja A di keyboard bisa. Nih. Nah, kita kan pindah-pindah kayak gini ya. Paling saya pakai ini aja sih. Nah, terus lanjut ke sini ada insert clip ya. Ini masukkan klip di antara dua video ya. Misalkan masukin di sini nih. Contoh ya. Kita insert clip, berarti kita pilih dulu klipnya di atas nih. Misalkan kita masukin intro nih. Klik dulu, terus kita klik yang ini ya. Nah, dia akan ada di sini. Nah, kalau ini ya override. Jadi misalkan ini akan menimpa ya, akan menimpa si klip yang ini nih, si klip yang barusan kita masukkan. Contoh, kita masukin yang ini nih, klik dulu ya, terus kita klik yang ini. Nah, dia kan akan nge-replace ya, nge-replace yang barusan. Nah, kalau yang ini dia replace juga ya, tapi dia memotong klip di mana si kursor ini berada ya, misalkan gini nih. Kita klik dulu di sini ya, di media poolnya misalkan ini. Terus kita klik ini. Nah, dia akan membelah dua ya, dan dia akan berada di tengah-tengah di sini ya. Di klip sebelumnya jadi dua ya. Kalau ini, kalau yang ini ya, nih, ini mah nimpah. Jadi ini nih, kita klik, coba kita klik ini ya di media pool. Terus kita kursornya kesinikan, terus kita klik ini. Nah, dia menghilangkan ya. Kalau tadi membelah, nah kalau ini membelah. Kalau ini menghilangkan. Oke, lanjut ke bagian berikutnya. Ini adalah magnet ya. Magnet ini fungsinya seperti ini nih ya. Kalau kita drag ya satu klip dengan klip yang lainnya, dia akan ada efek seperti magnet nih. Tapi kalau kita nggak aktifkan ya, ini jadi kayak gini nih ya. Jadi kita nggak ada kontrol untuk, agak susah lah pokoknya. Jadi lebih baik ini diaktifkan aja ya teman-teman. Nah, kalau ini link ya. Link ini adalah nah, link ini fungsinya adalah untuk melingkan audio dan video ya. Misalkan yang ini nih. Ini kan ketika kita drag, si audionya juga ikut ya, audio dan videonya ikut. Tapi kalau misalkan linknya kita uncheck ya, ini si audio dan si videonya bisa ya. Tuh kan, si audionya gak ngikut kan. Nah, kayak gitu teman-teman ya. Kemudian berikutnya ini adalah position lock. Jadi ini untuk ngelock ya. Nih, jadi ini nggak akan bisa dipindah-pindah ya. Tuh, untuk ngelock ya. Terus berikutnya juga ada flag ya. Ini untuk menandai. Ini juga untuk menandai ya teman-teman. Kita contohkan. Kita tandai di sini. Nih, ini menandai di klipnya ya. Sedangkan kalau si marker ini ya, ini bisa menandai di atas ya. Di klipnya bisa, di atas juga bisa ya teman-teman. Terus di sini ada untuk full extension zoom. Jadi kalau kita klik ini ya, jadi si klipnya dari ujung awal dan sampai ujung akhir ini kelihatan semua di satu timeline ini. Terus kalau ini ya detail zoom ya, nih ini untuk memperbesar di mana si kursor ini berada ya. Nah, kalau ini ya, kalau ini bebas ya, jadi ini bebas ya. Nah, ini mah diatur-atur aja di sini di slider ini. Nah, ini untuk volume dari si video tersebut. Oke, mungkin itu fitur dasarnya ya teman-teman, dan ini sangat powerful banget untuk editing YouTube ya, jelas ya, karena ini aplikasi editing video profesional ya.
Cuman di sini ada problemnya nge-lag di playbacknya aja ya. Jadi si playbacknya saya akalin dengan masuk ke menu playback, terus render. Nah ini nih, time proxy mode ya, kita masuk ke quarter resolution, jadi tidak sesuai aslinya 1/4 ya dari aslinya. Terus si render cache-nya kita pilih smart ya. Jadi ini tidak ada nge-lag ya di si timelinenya ini. Tapi untuk hasilnya tetap dia tidak akan menjadi 1/4-nya, tetap utuh ya. Ini cuman untuk playback aja, untuk mempercepat tampilan ketika kita ngedit. Dan sejauh saya menggunakan DaVinci Resolve ini nyaman-nyaman aja ya, dan saya sangat merekomendasikan buat teman-teman yang butuh aplikasi editing video ya untuk YouTube, bisa menggunakan si DaVinci Resolve ini ya, terutama yang memiliki spek komputer atau laptopnya dengan RAM minimal 16 GB ya. Tapi kalau misalkan untuk MacBook itu cukup 8 GB aja ya, karena nyatanya saya pakai yang RAM 8 GB ini lancar-lancar aja. Dan untuk kalian yang menggunakan OS apapun, DaVinci Resolve ini bisa diinstal ya. Anda mau pakai Windows, Anda mau pakai Linux, Anda mau pakai Mac, DaVinci Resolve ini ada semua versinya ya. Anda bisa lihat video saya sebelumnya, nanti saya sertakan linknya di deskripsi ya, atau bisa lihat-lihat aja di channel ini. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe ya teman-teman. Dan jika video ini bermanfaat, tolong bagikan juga ke teman-teman kalian yang mungkin tertarik dengan video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.